Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Seluruh asatidzah yang hadir, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan hormat saya kepada para guru sekalian. Kita doakan guru-guru kita sehat semuanya. Amin. Panjang umurnya, berkah kehidupannya. Amin. Juga Al-Mukarram Sahibil Bait Ustaz Samin beserta keluarga, mudah-mudahan beliau dan keluarga diberikan sehat serta keluarga besar almarhum Bapak Haji Jari bin Kulit, mudah-mudahan keluarga besarnya dilimpahkan berkah oleh Allah, dan almarhum mudah-mudahan segala amal kebaikan diterima oleh Allah, dijadikan kemudahan Allah jannah, dan mudah-mudahan nanti dikumpul lagi bersama keluarganya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, mudah-mudahan langkah kaki ke depan mendapatkan ridha dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para jamaah sekalian, mohon maaf saya minta awalan karena saya mau berangkat ke Jogja. Jam 8 pagi harus sudah sampai di Jogja, ada khatim Quran. Mohon doanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya setiap anak itu ya nggak ngarepin pengen punya orang tua. Dia nggak tahu orang tuanya bagaimana, pokoknya ditakdirkan oleh Allah jadi anak. Tapi hakikatnya yang pengen punya anak itu pasti orang tua. Maka banyak orang tua yang belum punya anak, dia ikhtiar sana sini, dia ikhtiar juga di tempatnya, dimulak balik tuh bininya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhtiarnya buat apa? Biar supaya punya anak. Maka setiap orang tua pasti berharap kepengen punya keturunan, pengen punya anak. Ada yang Allah kasih kemudian. Saat Allah kasih keturunan, saat Allah kasih anak yang didamba-dambakan, maka pertanyaannya hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah anak yang diamanahkan itu betul-betul dijaga sesuai dengan apa yang diharapkan Allah, diharapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kita tahu bahwa doa yang paling kita hafal, bahkan ini menjadi akhir daripada doa setiap kita dalam Quran, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Setiap kita pengennya dunianya baik, akhiratnya surga. Setiap kita pengen dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata orang yang dunianya pengen bahagia, akhiratnya pengen bahagia itu nggak lain, nggak bukan, salah satu pokok yang paling penting ternyata itu bisa disebabkan karena anak. Lihat, ketika anak bahkan belum lahir, hadirin yang dirahmati Allah, itu orang tua girangnya kayak apa tahu? Belum lahir, dia udah kasih tahu, alhamdulillah bini lahir, bini hamil, alhamdulillah bini hamil. Padahal belum tentu lahir tuh bocah. Ya kan banyak orang keguguran, benar? Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal belum lahir tapi girangnya kayak apa tahu? Dia ada yang 4 bulan, dia ada yang 7 bulan, pas lahir, subhanallah, mingkinan gira. Padahal waktu dalam kandungan kan juga nggak tahu, nih anak keluarnya orang apa curut kan kita nggak tahu. Bener nggak? Bener nggak hadir? Bener, Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanapun ternyata belum adanya aja nih anak udah jadi sumber bahagia, belum ada.
baru ada tanda-tandanya doang, itu udah bahagia. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, saat udah di USG, udah diperiksa apakah ada monasnya, apakah ada danaunya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala, anak belum tentu selamat lahirnya, ini orang tua udah kepuyengan nyari nama yang bagus untuk dia, enggak? Iya. Bagaimana dia tanya, sono dia tanya. Lahir anak, saking girangnya orang tua, subhanallah, sebelum lahirnya anak sengaja dikumpulin duit tuh untuk biaya kelahiran. Setelah lahir diajanin, diikomahkan oleh bapaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, harapannya supaya anak jadi qurrata a'yun, bikin senang hati hadi subhanahu wa ta'ala. Saking senangnya, saking sayangnya, saking bahagianya kita disebabkan anak kita gendong ke atas, itu dia ngencingin muka kita, enggak ada yang kita lemparin tuh bocah. Buset, gue dikencingin terus bocah kita banting, ada yang begitu? Enggak ada. Dikencingin kita malah girang. Dikencingin tuh bocah, ngencingin muka kita girang. Coba aki-aki yang ngencingin. Buset, aki-aki tuh mampus. Ya, ada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasanya tuh anak, ternyata begitu Allah kasih sebab anak ini ada kebahagiaan. Cuma tadi hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang yang bahagianya sebab anak bertahan, ada orang yang sebab anak kebahagiaannya enggak bertahan. Rata-rata banyak yang bertahan apa enggak? Banyak apa enggak? Banyak yang enggak bertahan. Hadirin, dulu kayak apa bocah kita bangga-banggain, senang kita tuh mau bocah, dia bikin bahagia, mungkinan gede, mungkinan dewasa, mungkinan nyakitin orang tua. Ada yang begitu. Sampai kadang-kadang orang tua kesal banget kalau tahu begini, gue masukin lagi lu. Dan hadirin yang dirahmati Allah, cuman gak muat aja. Jadi hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sampai sebegitu orang yang kepengen bahagianya Allah kasih melalui anaknya, maka Allah perintahkan orang yang kepengen setiap hidupnya, setiap matinya itu bahagia, maka dia harus betul-betul mengisi anaknya dengan kemuliaan. Maaf, kalau bukan karena anak yang mulia, gogah bikin haul. Hadirin, benar nggak? Benar nggak? Kalau bukan sebab anak yang mulia, malas kita doain orang tua, benar nggak? Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, padahal ulama kita nih di bulan Sya'ban, di bulan Roah nih, di bulan Roah kita sebut bulan Roah, ulama kita dahulu ngajarin bagaimana supaya kita mendoakan para arwah, benar gak? Dikumpulin tetangga, doain supaya orang tua yang udah enggak ada supaya diampunin dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuman itu, muncul tradisi nyekar. Apa namanya? Nyekar. Ngapain nyekar? Ziarah. Mau ngapain ziarah kita? Hadirin yang dirahmati Allah, ini ziarah sebelum Ramadan. Ini perintah ziarah mah kapanpun boleh. Bukan kemudian dikatakan bid'ah orang yang ziarah sebelum Ramadan. Enggak, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul yang nyuruh, inni nahaitukum anjatal kubur fazaruha. Dulu iya saya larang kalian untuk ziarah. Kenapa? Takut pada nyembah kuburan. Dulu saya larang kalian ziarah. Kenapa? Takut pada minta sama kuburan. Tapi sekarang diperintahkan untuk ziarah, apalagi kepada orang tua. Hakikatnya ziarah, satu, untuk mengingatkan kita tentang kematian. Yang kedua, orang yang meninggal itu kalau ngeriak seperti orang yang tenggelam. Hadirin, orang tenggelam itu kira-kira kita nolongin dia harus segera apa entar-entar? Segera. Hadirin, namanya orang tenggelam, nggak bisa entar dulu ya, gua ngopi dulu, entar gua tolongin dulu. Mampus itu orang. Maka orang yang meninggal dunia berharap segera didoain. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata yang selalu mendoakan itu adalah anak-anak yang dari sejak kecil
dimuliakan, diberikan kemuliaan oleh orang tuanya sehingga Allah memuliakan. Apa kemuliaan itu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Setidaknya hadirin yang dirahmati Allah, kita kepengen anak-anak kita ketika kita meninggal dunia dia masih ingat nama kita. Maaf kalau timbang doa ustaz, kalau timbang doa kiai, kalau timbang doa orang-orang yang hadir, insya Allah tetap sampai. Tapi mereka orang-orang yang telah tiada jauh lebih bangga. Mereka orang-orang yang telah meninggal dunia jauh lebih bahagia ketika anaknya yang bermohon kepada Allah, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunin orang tua yang udah enggak ada. Subhanallah, mereka girangnya bukan main. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, setiap kali kita hadir untuk memperingati haul, setiap kali kita hadir untuk mendoakan orang-orang yang telah tiada, hakikatnya kan kita diingetin bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang hari ini jangan bangga kita hidup karena pada akhirnya kita bakal mati. Yang hari ini punya jabatan, tenang, bakal mati. Apalagi yang nggak ngapa-ngapain. Yang hari ini dia orang kaya, pasti mati. Apalagi yang gelangsak. Yang hari ini yang muda pun bakal mati. Apalagi batuk-batuk anu ya, udah tua banget mana ya. Itu Israel nggak pakai nyabut dan aku terus. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Masya Allah. Cuman ketika mati itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ukuran amal kita jauh untuk dapat bahagia jauh. Maaf, ada kita kan dari kecil sampai rada jadi bujangan, maksiat rajin banget kita. Ya enggak? Mulai rada-rada sadar, udah mulai rada penyakitan. Ya enggak? Ya enggak, ada Subhanahu wa ta'ala. Udah mulai banyak kena penyakit, baru dia mulai sadar, mulai sholat. Ruku nggak bisa lama, pinggang udah kena. Sujud nggak bisa lama, pala pokoknya puyeng aja. Ya Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Kalau ukurannya amal perbuatan kita, ibadah kita, tangih dapat tiket surga mah. Kalau timbang ukuran sholat kita, haji kita, umrah kita, zakat kita, puasa kita, jauh kita dapat rawdah min riyadil jannah. Subhanahu wa ta'ala. Untung Allah kasih keturunan anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh itu insya Allah kalau kita ada yang kurang, Masya Allah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mendapatkan kenikmatan kubur. Tahu-tahu kita mau digedik sama malaikat dalam kubur, diberhentiin. Bingung kita nanya, malaikat ngapa kok berhenti? Tuh anak lu lagi ngaji. Tuh hadir Subhanahu wa ta'ala. Kita lagi digedikin dia berhenti. Emang apa malaikat kau berhenti? Tuh anak lu lagi doain lu dengan puasa Senin Kemis. Masya Allah. Ada yang lagi santai tuh orang tua, tahu-tahu digedik lah. Ngapa mau digedik? Tuh anak lu main gaplek, gua ngedemen banget. Tuh kata malaikat tuh. Ya hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo haul ini kita hadir, diingetin kita buat yang masih hidup. Ya kita nggak tahu nih kita mati apakah ada haul apa enggak. Ya hadis Subhanahu wa ta'ala, jangan-jangan kita total dilupain sama anak. Sekalinya anak ingat sama kuburan kita, bagaimana nih kuburan biar rata, gue bikinin surat tuh. Ya Allah, ya Allah. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita hadir pada malam ini mendoakan orang yang telah tiada, ayo sama-sama kita tambahin terus keimanan kita. Karena bagaimanapun orang-orang yang kepengen anaknya jadi anak yang beriman, kepengen anak-anaknya menjadi anak yang soleh, ini cara ikhtiar kita hadir di tempat-tempat yang insya Allah banyak orang-orang yang soleh,
ya nggak usah peduli, udah ada yang bilang bid'ah ini bodo amat ya, itu mah urusannya urusan ilmu dah, yang penting kita mengaji aja dulu dah ya. Subhanahu wa ta'ala, nggak usah percaya lu wah haul bid'ah, tahlil bid'ah, berkat halal kata dia, tapi tahlil bid'ah juga berkat mau ya, bodo amat ya. Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah kasih sehat sama kita. Amin. Allah panjangin umur kita, terkhusus Allah tambahin iman kita agar bisa kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang mulia. Anak mulia itu bisa kita jadikan satu isi anak kita dengan ilmu. Ya, nah ajarin anak kita tuh apa yang kita bisa. Kalau emang kita nggak bisa, titipin sama yang bisa. Ya Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa ngaji, ya maka titipin anak kita biar bisa ngaji sama ustadz yang bisa ngaji gitu. Kita nggak bisa matematika ya, kita cuma bisa tambah taman nggak bisa ya, terus perkalian nggak bisa, kita bisa ngurang-ngurangin pun ya Subhanahu wa ta'ala. Kalau kira-kira matematika kita nggak becus, titipin ke orang lain yang berbicara. Insya Subhanahu wa ta'ala, insya Allah anak kita pintar punya ilmu ya. Kalau udah punya ilmu, insya Allah ini anak istimewa. Mulia belum? Sebab orang mulia itu harus dititipin iman dalam hatinya, otaknya diisi dengan ilmu, hatinya diisi dengan iman. Insya Allah tuh anak jadi anak yang mulia. Kalau anak itu mulia, insya Allah orang tuanya ikut mulia. Anak jadi kiai, biar kata bapaknya biasa, subhanallah itu orang tuanya udah dianggap kiai. Padahal amin aja gue belum becus, amin belum becus. Nah, subhanahu wa ta'ala. Ya jangankan itu subhanahu wa ta'ala, kalau di dunianya sebab anak mulia orang tua jadi mulia, insya Allah di akhiratnya pun akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak dimuliakan, lihat Uwais Al-Qarni, bukan anaknya mati, bukan ya, sahabat Uwais Al-Qarni subhanahu wa ta'ala, itu malaikat segen nama beliau. Malaikat itu subhanahu wa ta'ala dikenal banget nama malaikat Uwais Al-Qarni. Sebab apa? Memuliakan orang tua. Beliau alim, beliau anak yang saleh, subhanallah, dimuliakan oleh malaikat. Maka orang tuanya dunianya mulia, insya Allah di kuburnya mulia, dibangkitkan dalam keadaan mulia, dikumpulkan bersama orang mulia di tempat yang paling mulia. Mudah-mudahan Allah kasih segala doa kita ijabah. Allah jadikan diri kita diri yang istiqamah, terus mendidik anak kita dengan ilmu dan iman. Mudah-mudahan Allah jadikan pula diri kita istiqamah dalam tiap kebaikan. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Satu kali lagi kita baca suratul Fatihah, kita khususkan buat almarhum Bapak Jari bin Kuli dan juga almarhum-almarhumah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Dan saya pasti banyak salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, bukan karena ta'zim, bukan karena kurang takdim dan kurang takrim kepada para guru, juga para jamaah. Saya karena memang ada hajat, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit awalan, hadallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.